Assalamualaikum. Hai semua. Apa kabar? Mari kita lanjutkan kembali kisahnya Letnan Imam yang berjudul Dia Bukan Milikku di bab 111. Suryo bersama siapa? Klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar tak ketinggalan update video terbaru di akhir kisah Letnan Imam. Terima kasih. Selamat menyimak. Mbak, kalau Mbak Utami ada di sini, pasti ikutan ketawa deh. Mas Imam ini gokil, cocok banget jadi menantunya Mama. Baru kali ini aku lihat Mama bertekuk lutut sama Pangeran Mbak Utami ini. Ayu kembali tertawa. Apaan sih? Jelas si komandan ini membuat Mama kita jadi sakit. Padahal sebelumnya sehat walafiat. Kamu ngerti kan Yu? Kata Utami dengan nada tinggi. Esok hari tiketku pukul 11 siang. Sebelumnya aku memaksa Suryo untuk bertemu di bandara sebelum pergi, dan dia menyanggupinya. Pukul 8:15 aku sampai di bandara. Aku menentukan sebuah coffee shop, lalu memberi kabar pada Suryo tentang posisiku saat ini. 20 menit kemudian, aku dikejutkan oleh kedatangan Suryo. Dia tidak datang seorang diri, melainkan bersama seorang gadis, Lita. Selamat pagi, sapa Suryo memberi hormat, kami bersalaman dan mengeratkan genggaman. Apa kabar, Lita? Sapaku sambil tersenyum. Apa-apaan sih Suryo pakai ngajak Lita ke sini segala? Padahal aku mau curhat banyak sama Suryo, terutama mengenai lamaranku kemarin. Baik, Pak. Seulas senyum riang Lita yang dulu pernah menggoyahkan hatiku. Kini aku harus ekstra hati-hati dalam menjaga pandangan terutama ketika Lita tersenyum. Bisa fatal akibatnya. Bibir Lita sekarang lebih mengkilat, pipinya agak merona, kelopak matanya agak semu. Sepertinya dia mulai mengenal make up, tidak polos seperti dulu. Dia mengenakan rok lebar setengah betis warna hitam dipadu dengan kaos oblong putih dan outer berukat gelap. Cukup feminin, kesan tomboy yang melekat padanya dulu berangsur hilang. Kok Lita bisa bareng kamu, Sur? Tanyaku pada Suryo. Suryo hanya tersenyum. Silahkan duduk, Mbak Lita. Suryo sengaja duduk di sampingku, sedang Lita tepat duduk di hadapanku. Kayaknya Suryo sengaja deh. Awas kamu, Sur, batinku dalam hati. Lita sudah mulai santai sekarang, jadi daripada nganggur di kosan, lebih baik aku ajak ke sini. Dan ternyata beliau tidak keberatan, papar Suryo. Iya, pasti mau dong. Kan dah lama gak ketemu Pak Imam. Lita sumringah. Sudah selesai kakak ininya? Tanyaku basa-basi. Sudah, Pak. Kalau belum, pasti kita bertemu kemarin di rumah Bapak, jawab Lita. Lita tahu di mana rumahnya Pak Imam? Selidik Suryo sambil melirik padaku. Tahu, Pak. Bahkan kemarin Lita nginep di rumah Pak Imam. Seru, keluarganya Pak Imam baik-baik. Lita tidurnya di kamar Pak Imam loh. Maskulin banget kamarnya. Papar Lita panjang lebar. Kamu bongkar lemari dan arsip saya ya? Tanyaku sambil pura-pura marah. Enggak, Pak. Mana berani. Itu dosa, gak diizinkan sama yang punya kok. Lita gak kayak gitu. Bagus kalau begitu. Ucapku. Lita kok bisa tahu rumah Pak Imam? Tanya Suryo lagi. Diajakin sama ibunya Pak Imam ke rumahnya, terus Lita lihat foto Pak Imam dipajang di ruang tamu. Jadi banyak cerita sama ibunya Pak Imam terus diajak nginep di rumahnya. Mau dong, tidur dan makan gratis. Lita tertawa mengenang kisahnya. Aku menopang dagu dengan kedua tangan, ceritanya sama dengan apa yang diceritakan oleh ibu kemarin malam. Pak Imam jangan liatin Lita kayak gitu dong, jadi salting nih. Protes Lita. Aku segera merubah gaya dan mengalihkan pandangan. Suryo menahan senyum mendengar ledekan Lita. Oh iya, Pak Imam. Lita punya suatu kabar yang rahasia. Rahasia besar. Ucapnya sambil berbisik. Aku dan Suryo saling melirik lalu memfokuskan pandangan pada Lita. Penasaran juga, apa rahasia yang dimaksud? Tuh, sebelum saya memulai cerita. Tolong dong, Pak Imam. Liatin Lita jangan kayak gitu titik yang Bapak lihat mata Lita, tapi di dalam sini yang dak-dik-duk. Lita menunjuk dadanya. Suryo langsung ngakak, dia sudah gak bisa menahan tawanya lagi. Asem banget sih anak satu ini. Di depan Suryo dia berkali-kali meledekku. Aku kembali merubah posisi dengan memegang kening dan menunduk. Sudah, kan? Sekarang lanjut lagi cerita. Ucapku mulai jengah. Aduh,
Bapak ganteng banget sih. Saya jadi lupa teks naskah yang tadi sudah susun. Lita mengusap wajahnya berkali-kali dengan kedua tangan. Lita, dia memang gak pernah berubah, selalu ceria dan pandai membuat hatiku jadi luluh. Coba dibuka dulu contekannya, saya rasa naskah lengkapnya ada di situ. Suryo memberi saran. Oh iya, tunggu sebentar. Lita mengeluarkan ponselnya lalu mengutak-atik. Alik, alik, alik. Lita menjepret aku dan Suryo beberapa kali dengan kamera ponselnya. Lumayan buat arsip, kalau ada razia lalu lintas, bisa ditunjukin buat dekengan. Ucap Lita lalu memasukkan ponselnya lagi ke dalam tas. Ya Tuhan, Lita, kamu unik banget sih. Kecamku dalam hati. Jadi gini, Pak Imam, Pak Suryo, ketika malam itu, Lita nginep di kamar Pak Imam. Rumah orang tua saya. Jangan terlalu gamblang ceritanya. Potongku. Lita tersenyum dan melanjutkan ceritanya. Iya, begitu maksudnya. Lita nginep 2 malam di rumah orang tua Pak Imam. Malam yang pertama, Lita Vican sama Pak Imam, kan. Besok malamnya Hana, keponakan Pak Imam ngajak visi lagi. Tapi Pak Imam gak ngangkat. Jadi Lita siap-siap tidur, tiba-tiba ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Lita angkat, dan ternyata yang menelpon Lita adalah Mbak Utami. Mbak Utami sudah ketemu, kata Lita setengah berbisik. Aku mengangguk, jadi ternyata Utami duluan yang menghubungi Lita. Pantas dia tahu bahwa Lita menginap di rumahku. Mbak Utami bilang apa aja? Tanya Suryo. Gak banyak, Pak. Dia lebih banyak tanya-tanya tentang Lita. Katanya nanti akan menghubungi Pak Imam dan Pak, siapa ya, lupa. Tapi bukan Pak Suryo. Hendrik? Tebakku. Iya, kayaknya Pak Hendrik. Siapa dia? Pak, kata Lita. Dia teman kami juga, jawabku. Degus, Mbak Utami sudah menghubungi Pak Imam dan ngasih tahu di mana dia berada sekarang. Tanya Lita. Sudah, jawabku singkat. Dia di mana sekarang? Pak, tanya Lita lagi. Aku tersenyum, rahasia. Ah, bisa aja. Pasti cuma pura-pura ngaku, padahal belum pernah ketemu. Iya, kan? Alhamdulillah Dokter Utami sudah kami temukan jauh sebelum beliau menghubungi Mbak Lita, terang Suryo. Lita menunjuk aku dan Suryo bergantian. Wah, saya ketinggalan dong. Ah, jadi malu deh. Kirain baru Lita aja yang dihubungi Mbak Utami. Malu ah, Lita pulang aja. Lita menutup wajahnya dengan kedua tangan. Utami dapat nomor kamu juga dari saya, kataku. Kamu sengaja memberikan nomor Lita pada Utami? Suryo bertanya padaku. Bukan sengaja tapi, jadi mana yang kamu pilih? Utami atau Lita? Coba katakan yang jelas sekarang. Potong Suryo dengan perintah yang tegas. Bersambung. Ikuti kisah Letnan Imam selanjutnya dengan judul Dia Bukan Milikku. Karya Sitanya Fahmi. Tersedia di aplikasi KBM App.